Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Perancangan Sistem Kontrol Kendaraan atau PSKK kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas sistem kontrol part 2. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, pada pelajaran Perancangan Sistem Kontrol Kendaraan kali ini kita mulai. Materinya tetap sama, sistem kontrol, tapi part 2, melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya kita review dulu materi yang kemarin, sistem kendali manual oven. Nah, sistem kendali seperti ini. Ada ibu ingin masak kue selama 5 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Dia harus menyalakan kompor dan memantau jam agar pas dengan apa yang diinginkan ibu, seperti ini. Kemudian diagram bloknya gimana sih? Nah, diagram bloknya itu ada input, ada output. Nah, inputnya 5 menit sama 90 derajat Celcius. Outputnya nilai suhu dan waktu aktual yang diinginkan oleh ibu tadi. Nah, seperti ini, ada controller, otak, aktuatornya, otot tangan, plannya, katup gas, dan oven, kemudian sensornya mata. Ini secara manual. Kemudian kalau sistem kendali otomatis oven listrik, nah itu seperti ini, di setting 90 derajat Celcius dan 5 menit. 90 derajat Celcius dan 5 menit. Dia hanya menyalakan oven, langsung ditunggu bisa selesai. Nah, blok diagramnya seperti ini. Ada input, output, ada kontrolnya mikro, aktuatornya relay dan switch, plannya heater dan oven, kemudian sensornya sensor suhu dan timer. Beda sama tadi kan masih manual menggunakan indera pancanya ibu, sekarang otomatis. Bedanya seperti itu. Kemudian terminologi pada sistem kontrol. Nah, kita harus tahu istilah-istilah pada sistem kontrol. Ada apa sih? Ada tujuannya apa? Inputnya berarti ini kan input. Terus kontrolernya apa? Aktuator, plan, terus sensornya apa? Kemudian outputnya. Kita harus tahu apa itu semuanya. Nah, kita harus cari tahu. Nah, ini variabel yang dikontrol kayak tadi. Variabel yang dikontrol itu apa sih? Terus variabel yang dimanipulasi apa? Nah, kita harus tahu. Kita jelaskan dulu. Pertama ada variabel yang dikontrol, kemudian variabel yang dimanipulasi, set point dan error, controller, plan, proses, sistem, gangguan, dan kontrol umpan balik atau feedback control. Kemudian yang pertama, istilah pada sistem kontrol. Ada variabel yang dikontrol, kemudian ada variabel yang dimanipulasi. Variabel yang dikontrol apa sih? Ini. Variabel yang dikontrol adalah besaran atau keadaan yang diukur dan dikontrol. Dalam keadaan normal, variabel yang dikontrol adalah keluaran output dari sistem. Kemudian yang dimanipulasi, variabel yang dimanipulasi adalah besaran atau keadaan yang diubah oleh controller untuk mempengaruhi nilai variabel yang dikontrol. Variabel yang dimanipulasi ini biasanya disebut sinyal kontrol. Kemudian set point dan error. Set point adalah nilai variabel yang dikehendaki. Sebuah sistem kontrol akan selalu berusaha menyamakan variabel yang dikontrol dengan set point, harus disamakan. Kemudian error. Biasanya kalau kita mendengar error itu apa sih? Nah, ini pengertiannya. Error adalah selisih antara set point yang dikurangi dengan variabel yang dikontrol. Itu namanya error. Kemudian controller adalah elemen yang mengerjakan 3 tahap langkah pengendalian, yaitu pertama, membandingkan set point dengan variabel yang dikontrol atau output, menghitung berapa banyak koreksi yang perlu dilakukan, kemudian mengeluarkan sinyal kontrol sesuai dengan hasil perhitungan.
Terus controller sepenuhnya menggantikan peran manual oleh manusia dalam mengontrol sebuah plan atau proses. Itu yang dinamakan controller. Kemudian selanjutnya plan. Plan adalah seperangkat peralatan. Mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja bersama-sama, digunakan untuk melakukan suatu proses tertentu. Setiap objek fisik yang dikontrol seperti tungku pemanas, reaktor kimia, dan pesawat ruang angkasa disebut plan. Kemudian yang keenam, proses. Proses merupakan suatu rangkaian kejadian yang sengaja dibuat secara sistematis atau berkembang alamiah yang berlangsung secara kontinu menuju ke keadaan akhir atau hasil tertentu. Setiap rangkaian kejadian yang dikontrol disebut proses. Nah, ini garis bawah ya, proses. Contohnya adalah proses kimia, ekonomi, biologi, nah seperti itu. Kemudian sistem. Sistem apa sih? Nah, sistem itu kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama dan melakukan suatu sasaran tertentu. Kemudian ada yang namanya juga gangguan. Gangguan itu apa? Gangguan adalah suatu sinyal atau besaran yang cenderung mempunyai pengaruh yang merugikan pada nilai keluaran sistem. Jika suatu gangguan terbentuk di dalam sistem disebut internal. Coba ini, kalau yang di dalam berarti internal, kalau yang di luar berarti eksternal. Kemudian kontrol umpan balik atau feedback control itu apa? Feedback control atau kontrol umpan balik mengacu pada suatu operasi perhitungan, di mana dengan adanya gangguan yang tidak diperkirakan mampu mengurangi perbedaan antara keluaran atau output variabel yang dikontrol dan tujuan set point, sedangkan gangguan yang dapat diperkirakan atau sudah diketahui dapat dikompensasi ke dalam sistem tersebut. Nah, kalian kan sudah tahu istilah-istilah pada sistem kontrol ini. Nah, silakan nanti ada tugasnya kamu jelaskan istilah-istilah pada sistem ini ya. Kemudian ke materi selanjutnya, sistem kontrol manual oleh manusia. Contohnya seperti ini. Sistem kontrol level air dengan operator manusia. Sistem kontrol level air dengan operator manusia. Ada sistem air, ada sebuah tandon dengan ada kerannya. Kontrolnya manusia sebagai operator. Nah, tugas manusia sebagai apa sih? Sebagai controller. Dia mengontrol ketinggian dari air tersebut. Komponen yang berperan. Tadi kan manusia kan, berarti manusia. Manusia itu menggunakan pancanya untuk mengontrol. Apa aja sih? Nah, pertama ada mata, otak, dan tangan. Mata berarti berfungsi mengawasi level air. Kemudian tangannya berfungsi untuk membuka dan menutup valve. Kayak keran loh, buka tutup. Nah, berarti kan menggunakan tangan. Kemudian otak. Otak ada dua fungsinya. Yang otak membandingkan level air yang sebenarnya dengan garis level referensi dan kemudian mengambil keputusan. Pertama, jika level air sebenarnya melebihi tanda A, maka valve harus dibuka. Jika air melebihi tanda A, maka valve harus dibuka. Kemudian, jika level air sebenarnya kurang dari tanda A, maka valve ditutup. Jika level air sebenarnya sama dengan tanda A, maka valve dibiarkan. Nah, seperti itu. Berarti kan fungsinya dia sebagai controller, mengontrol. Kemudian fungsi otak sebagai controller. Tadi kan udah tak jelasin. Nah, fungsinya apa aja? Membandingkan set point dengan variabel yang dikontrol, output. Mengeluarkan sinyal kontrol sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian menghitung berapa banyak koreksi yang perlu dilakukan. Kemudian blok diagramnya. Blok diagramnya ada set point. Kemudian kontrolnya apa tadi? Otak. Kemudian tangan sebagai penggeraknya, ada katup
dan tangki air, ini plannya. Kemudian mata sebagai sensornya. Outputnya ketinggian sebenarnya yang diinginkan. Nah, seperti ini. Bedanya controller manual dan otomatis. Manual dia menggunakan manusia. Kalau otomatis dia udah menggunakan alat. Ada transmitternya, controller, ada kontrol valve. Udah ada bedanya, udah tahu bedanya. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih untuk soalnya ini. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel yang dikontrol, variabel yang dimanipulasi, set point, sampai kontrol umpan balik. Kemudian yang kedua, jelaskan ilustrasi kontrol pada manusia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas, silakan melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.